Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي الطوسي ومشايخ أصولهم وفروعهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para kiai, guru-guru kami, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah, orang-orang tua, para syiban, para sepuh, para penisepuh yang dimuliakan Allah, Bapak Ketua Pengurus DKM Masjid Fisabilillah Lebong Siarang Palembang, beserta seluruh jamaah semuanya, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali di pagi yang baik ini setelah kita mendapatkan rahmat Allah yang banyak, salah satunya hujan yang luar biasa deras. Mudah-mudahan hujan ini adalah hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di rumah Allah, berkumpul dalam menjalankan perintah Allah, berkumpul dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dalam rangka mencontoh kebiasaan orang-orang saleh. Berharap bahwa perkumpulan kita, majlis kita dijadikan majlis yang Allah rahmati, Allah turunkan kasih sayang, Allah turunkan ketenangan, Allah jadikan asbab di mana semua kita yang hadir tidak kita berpisah dari tempat ini kecuali semua dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat maka hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah maka Allah berikan jalan keluar. Yang sedang punya hutang kemudian Allah berikan asbab, Allah jadikan, berikan solusi untuk melunasi hutangnya. Kemudian mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dimudahkan Allah untuk dicapaikan untuk kita semua dan dijauhkan kita semua dari keburukan, dari mudarat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allah lurus limpah ruahkan kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal Pak Mudakir telah mengingatkan kita untuk berinfak. Yang infak ini kita yakin kalau kita serahkan pada tempat yang tepat maka durasi pahalanya lebih panjang. Ada Bapak Ibu bahwa banyak atau sedikitnya nominal atau angka yang dikeluarkan, kadang-kadang yang lebih seringnya adalah tergantung sudut pandang kita terhadap apa yang dalam rangka apa kita keluarkan.
Ada orang yang kemudian dia menyenangi musik misalnya, membasuh kita Palembang, dia tahan urunan cika-cika untuk datangkan biduan. Ada orang yang kemudian hobinya makan, kita cika-cika untuk apa? Untuk makan-makan. Ada yang hobi mancing, kita ke Lampung, sewa mobil, keluarkan solar bahkan sampai 5 juta. Ada yang cika-cika untuk berangkat melaksanakan hobi, misalnya ke lapangan golf mana, keluar 2 sampai 30 juta. Ada yang cika-cika untuk majelis ilmu. Nah, artinya saya tak menyebutkan benar atau salah dalam konteks ini. Tetapi saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang kalau kita keluarkan pada tempat waktu, pada acara yang tepat, maka durasi pahalanya akan panjang. Salah satunya ketika kita memberikan sesuatu dalam rangka keberlangsungan agama ini, dalam rangka untuk memajukan umat, dalam rangka untuk mencerdaskan umat, maka insya Allah nikmat tersebut akan menjadi berkah dan semakin dipanjangkan pahalanya oleh Allah. Ada orang yang hobi memikirkan maslahat orang banyak, berjalan berkeliling di jingok dusun ini, alangkan kering dusun, lala mau dak hujan. Dia kemudian mencari donasi, mencari donatur di Jakarta atau relasi seperti sekarang kan gampang, umumkan di HP, yang penting kita punya komunitas. Kemudian terkumpul uang 150 juta, dia bikin sumur bor, baik. Ada orang kemudian ngelihat ternyata di kampung itu belum ada sekolah, maka dia bikin urunan sama teman-teman, bikin sekolah, bagus. Ini adalah contoh di mana orang-orang yang cerdas, mereka memanfaatkan hartanya untuk hal yang bersifat manfaat. Maka berarti sekarang kita tidak bicara tentang berapa yang dikeluarkan, tapi kita bicara tentang sudut pandang. Maka berarti ada orang-orang yang ketika dia kumpulkan uang, kemudian senangnya habis saat itu juga ada. Ada orang yang keluarkan uang, kemudian habisnya durasinya 2-3 jam, ada. Ada orang yang habiskan uangnya sampai sehari semalam, ada. Tapi ada orang yang ketika dia keluarkan uangnya, maka pahalanya terus mengalir, bahkan sampai dia masuk dalam kubur tak baca ngapo-ngapo lagi. Yang pertama apa? Man 'allama ilman. Yang pertama orang yang mengajari ilmu. Artinya orang yang mengajarkan ilmu, memberikan manfaat berupa informasi, pengetahuan, maka ilmu itu terus diamalkan, maka itu akan menjadi pahala yang tak putus bagi orang tersebut. Mana contoh? Contohnya misalnya Bapak, Ibu, kan rata-rata di sini kan angkatan-angkatan mungkin 6-70 tahun ketika lahirnya, maka berarti rata-rata ada cucung, minimal ada anak telah besar. Maka ketika mungkin kita punya cucung, diajari cung, kalau makan pakai tangan kanan cung, makan pakai basmalah cung. Maka setiap cucunya itu kemudian makan dengan tangan kanan, baca basmalah, maka kakek neneknya memanen pahala, sekalipun kakek neneknya setelah itu kemudian meninggal. Ini namanya memberikan azas manfaat berupa informasi dan ilmu. Yang seperti ini pahalanya mengalir sekalipun beliau sudah meninggal. Yang kedua, ada orang yang kemudian berikan manfaat, au ajra nahran, orang yang mengalirkan air sungai. Cak di kita ini kan, Palembang ini kan, membasuh kami di dusun di keletotan. Beliau tahu orang tahu keletotan Bu ya? Enceng gondok apa? Pernah bahasa Sekayu kan? Enceng gondok itu kemudian membuat sungai itu ketutup sampai nggak bisa perahu, tidak baca lewat segala macam. Dibersihkan enceng gondok itu. Keletotan itu dibersihkan.
itu namanya mengalirkan sungai. Sungai kemudian yang sudah mulai dangkal, dikeruk, itu namanya sehingga bisa memberikan manfaat, itu namanya mengalirkan air sungai, dapat pahala. Bahkan kita tak terfikir sungai yang keruh atau sungai yang banyak sampah dibersihkan dapat pahala dalam Islam. Bahkan orang yang meninggal dapat pahala terus mengalir. Au hafara bi'ran, atau orang yang ngeduk sumur. Maksudnya ngeduk sumur adalah untuk manfaat orang banyak. Seperti yang saya sampaikan, mungkin bikin sumur bor atau bikin sumur yang itu manfaat airnya diambil untuk orang banyak. Itu besar pahalanya. Kemudian au gharasa nakhlan, atau ada orang yang menanam pohon kurma. Ustaz, di kami ini dikatakan kurma, oh ya apa bae ditanam. Jambu ditanam, kemudian mungkin durian ditanam, atau nanam apa pohon mangga ditanam. Ketika ditanam dengan niat kalau buahnya pacak berbagi ke orang banyak, pacak niatnya pacak jadi rumah bagi mungkin semut, renggo, so kami semut besar itu. Nah, jadi kemudian sarang burung, sarang ini, kalau ada orang lewat pacak berteduh jadi pahala. Lihat, bahkan dalam riwayat siapa saja yang menanam pepohonan kan dia memanen pahala. Dak pacak ternyata sekok masjid dia bantu semen 2-3 sak. Itu secara fisik maka mendapatkan pahala. Tapi Bapak Ibu, masjid ini kan adalah dibangun. Terus dak katik kegiatan. Apakah itu disebut sebagai masjid yang terbangun? Tidak. Disebut masjid karena di situ dijadikan tempat sujud. Disebut masjid karena di situ ada kegiatan ibadah di sana. Jadi kalau masjid sekedar oh ini dipilih-pilih, kau bukan orang kami, tidak boleh. Kau bukan orang mazhab kami, tidak boleh. Itu dilarang dalam Islam. Berarti membangun masjid juga artinya membangun sarana prasarana dan kegiatan ditopang dengan hal tersebut, maka itu merupakan bagian dari membangun masjid. Termasuk dalam ta'lim seperti ini. Apalagi atau orang yang warratha mushafan, orang yang mewariskan mushaf. Artinya saya sering sampaikan di ceramah-ceramah takziah bahwa nyetak surat Yasin itu bagus. Tapi jangan lupa kalau pacak selain Yasin yang 40, misalnya 40 cetak Yasin, belilah 2-3 mushaf, wakafkan itu. Dan justru itu insya Allah jauh lebih panjang durasi pahalanya. Ngapa kadang-kadang orang ini Yasin bae. Tapi kalau niatkan ada misalnya cetak 30 surat Yasin, 10 mushaf taruh di masjid, wakafkan. Atau cari pesantren budak-budak yang hafal Quran, bila perlu nak kau galak dak kupa. Ini 50.000, ini mushaf, kau bacakan mushaf ini, tidak usah pakai mushaf lain. Di situ tertulis niatkan nak, tolong kalau baca setiap baca Quran maka salah satu niatkan untuk orang tua kami. Masya Allah, ini orang cerdas. Ngapa? Dia calaknya mana? Orang tuanya tidak baca Quran, tapi orang tuanya mendapat pahala baca Quran gara-gara anaknya mewakafkan mushaf atas nama orang tua. Apalagi anak-anak tahfiz, budak-budak pesantren kan tiap hari ngaji. Men kita ni baca Yasin kadang pas sebanyak orang mati tahlil dan itulah kita baca Yasin. Atau tiap malam Jumat bae. Tapi kalau anak-anak santri kita berikan mushaf, senang minta ampun itu. Tapi jangan lupa nak, ini ada nama ayah kami. Galak nian. Galak ego budak-budak itu. Apalagi lah diinjuk DP 50.000 tadi. Tambah senang. Nah yang ini kadang-kadang kita tidak terperhati. Kadang-kadang kita tidak terperhati. Kita memperhatikan hal-hal yang besar, padahal yang sekecil ini kemudian kita lewatkan. Padahal pahalanya sangat menjanjikan. Kemudian yang terakhir, atau orang tua yang berhasil mendidik anaknya, kemudian anaknya itu dididik untuk terus mendoakan istighfar untuk orang tua, maka itu sangat baik. Jadi Bapak Ibu, artinya yang ingin saya sampaikan menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Mudakir tadi, tinggal sudut pandang kita memandang sesuatu itu berharga itu yang mana. Kalau kita memandang hobi kita yang berharga, maka kita keluarkan uang yang sangat banyak untuk hobi tersebut. Dan saya
termasuk salah satu jenis penghobi yang misalnya saya hobi mancing, maka kadang-kadang keluar banyak uang untuk mancing. Wajar. Tapi mari hobi kita itu arahkan atau minimal bandingkan. Kalau untuk hobi kita keluar berjuta-juta, kadang untuk majelis taklim 50.000 beda keluar. Kadang-kadang 100.000 beda keluar. Tapi untuk maaf misalnya, maaf dia, nyawer biduan keluar. Biar dikatakan wong sugih. Terjadi tidak? Di Konoha situ terjadi. Kalau di sini aku tidak tahu, ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak boleh. Ya nak nyawer, nah ada yang ngaji, sawer, bagus. Ada khotib Jumat, sawer. Jangan pas dalam khutbahnya, bukan. Maksudnya, Pak Kiai pengen nyawer. Nah, dak katik, belum ada cerita orang Palembang nyawer khotib itu belum ada. Nyawer imam dak katik. Sementara, kesian biduan ini nak berhidup, ya, imam juga nak berhidup. Guru ngaji nak berhidup. Nah, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu, kita memandang sesuatu itu paradoks. Kalau ini kita keluarkan berdebur-debur, tapi untuk masjid kadang-kadang hitung-hitung. Malam kemarin ketawa dewek jadi. Yang mudah-mudahan saya tak termasuk. Jadi sholat di satu tempat, ketika nak balik itu ngambil itu, rata-rata jamaah itu ngambil minyak satsot. Ay, kata aku, pakam mamangin, sudah balik dia. Ngapo dia berani satsot minyak itu? Karena minyak gratisan dari masjid. Kadang kita ini kalau fasilitas gratis masjid, wah kita pakai. Sementara nyumbang minyak juga tidak. Kadang kita ya banyak yang kita sumbang protes ini, protes itu. Paling banyak sumbangan Bapak itu apa? Protesannya. Duit tak kata keluar. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, pengingat untuk saya. Payo pikirkan misalnya, ternyata biar jamaah nyaman, aku nak nyumbang Pak Mudakir, ini limo. Minyak parfum yang ya harga 15.000, paling berapa duitnya. Tapi setiap orang masuk pakai, kita dapat pahala. Terfikirkan kita hal seperti ini? Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, maksud saya bahwa Masya Allah, terima kasih yang sudah menyumbang. Mudah-mudahan Allah limpah ruahkan rezekinya. Pun kita ambil bagian dalam hal seperti ini, sehingga harta kita itu betul-betul menjadi harta. Kan uji Nabi itu harta kan cuma 3. Harta itu cuma 3. Yang dimakan habis, yang dipakai usang, kemudian yang dikeluarkan untuk manfaat orang banyak. Saya tak sebut apakah pengajian enggak. Yang dipakai untuk manfaat orang banyak, entah untuk agama, entah untuk pendidikan, entah untuk sosial, itu dipakai digunakan orang banyak, itulah harta yang kekal. Ustaz, pengajian kami itulah suki. Jadi maksudnya aku nak bikin perpustakaan di komplek kami. Silahkan, manfaat untuk orang banyak, maka itu pahalanya tetap tak terputus. Intinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah yang paling banyak bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, sudahkah kita berpikir untuk kemaslahatan orang banyak? Menuji bahasa Soekarno itu mah ini. Jangan pikirkan apa yang bisa kau ambil dari bangsa ini, tapi pikirkan apa yang bisa kau berikan untuk kemaslahatan bangsa ini. Nah, jadi istilah kita, Soekarno itu mengajarkan mental tangan di pucuk, bukan mental tangan di bawah. Kita manfaatkan minyak, alhamdulillah, kita hargai niat memanjangkan pahala orang yang nyumbang. Cuman salah satunya sekali-sekali kita juga melok nyumbang misalnya minyak di masjid, kan seperti itu ya. Nah, ini pengingat untuk saya juga kita semua, bahwa sebanyak apapun yang kita keluarkan, maka sebanyak itu pula manfaat Allah akan berikan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kebaikan kamu lakukan, kebaikannya akan kembali pada dirimu. Tapi kalau keburukan yang kamu lakukan pun, keburukannya akan kembali pada dirimu. Baik Bapak Ibu, ini muqaddimahnya baik. Ini kita masuk tentang bab yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas satu bab yang baru tentang munadharah. Munadharah ini beradu argumen atau bertukar pendapat. Sebenarnya seperti itu. Bertukar pendapat
ini merupakan hal yang baik jikalau bertukar pendapat atau munadharah ini diniatkan lillahi ta'ala. Bertukar, beradu argumen, bertukar pendapat, kalau niatnya mencari kebenaran, insya Allah akan sampai pada kebenaran. Tapi kalau beradu argumen, bertukar pendapat untuk mencari pembenaran, maka rasanya tidak akan sampai kepada tujuan akhir mencari kebenaran. Karena kenapa? Karena tiap pihak itu merasa dia tetap yang paling benar. Nah, di dalam Islam yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka banyak berbeda pendapat, tapi ternyata pendapat itu dikembalikan kepada kebenaran itu sendiri. Satu saat misalnya, Sayyidina Umar bin Khattab tiba-tiba hampir gontok-gontokan dengan orang. Ada sahabat juga baca surat yang bacaannya itu beda dengan yang beliau baca selama ini. Sayyidina Umar itu orang yang paling cemburu dengan agama. Cemburu dengan agama itu maksudnya ada orang yang bacaannya beda. Kau ni nak merubah-rubah bacaan Nabi kah? Tidak, aku dia kaget kau bohong, kau akan merubah bacaan Quran. Kau bikin masalah. Kemudian ini orang ditarik sampai ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini orang baca Quran yang beda dari yang biasa kita baca. Nabi setengah. Nabi tertawa. Memang mana wahai Umar? Ini Rasulullah, ini orangnya. Oke. Fulan bin Fulan ini coba bacakan. Baca. Nah, kan beda jadi Sayyidina Umar. Sementara kau Umar baca aja Nabi. Baca. Inilah Rasulullah yang kau ajarkan. Kata beliau, aku mengajarkan dia bacaan itu. Aku yang ajarkannya. Jadi Sayyidina Umar, ngapa Nabi? Beliau menyatakan Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek, ala sab'ati ahruf. Maka dari situlah kemudian muncul qiraat sab'ah. Ada wadduha, ada wadduhe misalnya. Nah, Sayyidina Umar itu tidak pernah aku ni dengar Rasulullah baca wadduhe, itu tidak pernah. Dia orang sekayu, ikat bahasa kami kak. Wadduhe wal laili idza sajain. Jadi orang Pegagan ikat bahasa tubuh ikat. Nah, mana cerita? Sayyidina Umar tu ghirahnya luar biasa pada amat. Ini kau nak roba-roba bacaan. Diadukan pada Rasulullah. Kata Nabi, yang ikat benar, benar kali. Semuanya benar. Maka berarti lihat para sahabat kemudian tidak sampai kemudian berperang, itu tidak. Berbeda pendapat. Yang kedua, ngapo Quran tu pacak, misalnya anggaplah ini Quran, kemudian Al-Quran ini menjadi dibukukan. Prakarsa siapa? Prakarsa usulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di era di masa Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq itu kemudian beliau datang, wahai Khalifatu Rasulillah, kita tahu kan kemarin terjadi peperangan. Di satu perang itu yang berangkat para penghafal Quran sampai 70 orang, dan 70 orang itu meninggal, dan semuanya para penghafal Quran 30 juz. Kalau terjadi perang habis menghafal Quran ini. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya usulkan supaya apa? Supaya Al-Quran yang itu dibukukan, dikumpulkan jadi satu. Na'udzubillah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku tak mungkin melakukan sesuatu yang tak dilakukan Rasulullah. Lihat, Sayyidina Abu Bakar itu apa? Beliau menjaga apapun tradisi yang dilakukan Rasulullah, beliau jaga. Yang Rasulullah tak pernah lakukan, beliau tak berani lakukan. Ini gawe ini, wahai Umar, itu Jabal Uhud katanya. Kau angkat Jabal Uhud, kau pikulkan ke punggungku, jauh lebih ringan daripada aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah. Nabi tak kalau melakukannya, wahai Umar, tak berani aku. Sayyidina Umar, wahai Khalifah, wahai Sayyidina Abu Bakar, tenang dulu. Bayangkan katanya, kalau setiap saat ada peperangan satu saja ahli Quran yang mati, kaget mana kita ni tanggung jawab pada Rasulullah. Habis anak-anak murid beliau menjadi penghafal Quran, kemudian kita ada kata yang pacak ngimami solat, dak kata yang mampu